94,3 FM Good Radio Jakarta. Ketemu lagi di Diskopedia untuk edisi yang ketiga bersama dengan saya Tontam Tony Tamrin dan juga Mbah Hadi Prantoro. Dan kalau di edisi pertama kita membahas tentang apa itu musik disco, dan kali ini di edisi yang kedua juga kita sempat membahas tentang Studio 54. Nah, kali ini pembahasan kita di Diskopedia adalah tentang Jesse Tunes. Oke, Mbak Hadi silakan dijelaskan apa itu Jesse Tunes. Seperti di edisi pertama ya, waktu kita bahas Disco 17 ya. Yeah. Disco 17. Itu kan di ujung terakhir saya menyebutkan ada genre jazz yang bercampur dengan disco. Ya. Musik soul, funk, R&B dan jazz itu akhirnya membentuk suatu genre yang di luar sana itu genre itu nggak disebutkin sebuah genre khusus ya. Jadi mereka kalau di luar negeri anggap aja lagunya Salamar gitu, A Night to Remember. Di situ genre soul, garis miring funk, garis miring jazz. Jadi mereka tidak menyebutkan suatu genre itu, apa genre yang spesial. Tidak mengkotak-kotakan. Tapi ini kan, tapi ini kan di Indonesia itu orangnya kan kreatif ya, sangat kreatif. Yang memberi nama itu kadang-kadang juga memang bagus ya. Jesse Tunes, Jazz Kotik juga ada. Padahal itu maksudnya itu kan jazz yang berbau-bau disco, Jazz Kotik. Orang luar negeri itu nggak ngerti itu. Jadi bukan istilah-istilah barat itu. Jadi istilah genre yang memang hanya didengar di Indonesia ya, Jesse Tunes. Gitu. Di situ itu juga berhubungan dengan konsumsi kaset di Indonesia yang pangsa pasarnya itu kompilasi. Ya. Jadi mereka itu kebingungan ketika banyak single-single yang berbau jazz ini masuk ke Indonesia. Mereka kan harus menyiapkan kompilasi-kompilasi yang judulnya itu harus beda-beda gitu. Adult contemporary, Jesse Tunes, Jazz Kotik, R&B, padahal itu semua itu sama semua itu. Yeah. Jadi hanya memberi judul sebuah kaset. Berarti istilah Jesse Tunes itu emang munculnya itu cuman di Indonesia saja karena kreativitas orang-orang Indonesia gitu ya. Dan lebih serunya lagi ya, logo Jesse Tunes itu paten. Iya. Kalau ada ini yang logo yang nanti saya buat flyer itu, yang tulisan Jesse Tunes seperti cat ya, orang memakai kuas kan itu. Jesse Tunes, tulisannya Jesse Tunes. Itu tuh sampai dibeli Sony Music gitu, logo itu. Karena saking fenomenalnya gitu ya. Logo itu yang buat tuh namanya Temi Lesinpura. Oh, iya. Itu desain cover paling keren zaman itu. Paling keren ya. Jesse Tunes itu sampai akhirnya ketika era kaset ini sudah berakhir, kan akhirnya kan di tahun 2000-an itu kan sudah beralih ke CD ya, compact disc itu. Nah itu akhirnya kan perusahaan rekaman di Indonesia kan juga nggak ada waktu itu, udah nggak ada kan. Perina itu kan udah nggak ada. Nah logo Jesse Tunes itu sampai dibeli Sony Music untuk album mengenang era Jesse Tunes. Oke, sip. Ada lagi nggak, Mas? Untuk cut pertama. Saya mau membahas masalah album yang laris.
album yang laris ya. Ini buat cut pertama, bro. Ya. Oke, berarti materi untuk cut kedua, tiga, empat masih ada lagi yang lain ya. Jadi kita nggak kehabisan ya. Oke. Ini sekarang pertanyaannya tentang album ya. Album yang laris pada saat itu. Oke, kalau kita ngomongin tentang Jesse Tunes dan kira-kira album yang laris pada saat itu di era tahun berapa, Mas? Ini semenjak pintu masuk ya. Jadi pintu masuk kita di era Jesse Tunes itu ada album-album. Jadi ini album ya, bukan kompilasi ya. Ya. Yang memang membuat pintu Jesse Tunes itu semakin lebar ya. Di situ ada albumnya, ini di tahun 79 ini. Oke. Ada albumnya Michael Frank ya. Ada lagunya The Lady Wants to Know. Antonio Song. Terus ada Bobby Caldwell. What do you want for love? What do you want do for love? Oke. Terus itu juga ada albumnya. Ini nggak tahu ya kok tahu penyanyi ini langsung hilang. Jimmy Messina. Sopo iku? Itu laris itu albumnya itu, Jimmy Messina. Semua orang yang pernah merasakan Jesse Tunes itu pasti ingat lagunya itu, judulnya Seeing You for the First Time. Oke. Itu laris albumnya. Nah, yang paling saya suka itu Gino Vanelli. Gino Vanelli itu di tahun 79 tuh mengeluarkan album Brother to Brother. Ada lagu melonya yang bagus. I just want to know apa gitu. Itu bagus itu. Nah di situ Gino Vanelli juga di era 80-an juga mengeluarkan melo lagu-lagu Jesse yang juga semua orang tahu ya, Living Inside Myself ya. Oke. Living Inside Myself itu juga laris itu. Nah di situ baru dibukalah kompilasi-kompilasi yang tadi saya sebut ya, Jazz Cotik, Jesse Tunes. Nah di situ memang ada label ya, ini nggak tahu boleh nggak saya sebutin nama labelnya? Oh, nggak masalah. Kan sudah nggak ada kan label itu ya. Nah di situ label yang paling laris itu Aquarius ya. Aquarius itu kayak pionir lah. Jadi semua itu berkiblat ke produk Aquarius. Ada Jesse Tunes, ya akhirnya itu yang pertama kali menemukan logo Jesse Tunes itu. Ada contemporary, terus juga Jazz Cotik itu. Jadi mereka itu menguasai era Jesse Tunes itu dikuasai Aquarius. Walaupun produk-produk lainnya juga ada ya, waktu ada label lain mengeluarkan lagunya The Love Unlimited itu ya, Bayu ya. Bayu. Itu juga label lain itu, bukan Aquarius. Jadi persaingannya itu seru gitu. Jadi Jesse Tunes itu memang akhirnya menjadi semacam genre yang lebih kekang ya, lebih abadi sampai sekarang ya, daripada new wave atau lagu-lagu disco yang populer di tahun 80-an tuh. Jesse Tunes tuh ada lagu-lagu yang sampai sekarang tuh masih enak didengar ya. Let's Groove, ada Celebrate, terus ada Dreaming You. Yaitu lagu-lagu itu yang sampai sekarang dikenang terus ya. Balik lagi kita di Diskopedia bersama dengan saya Tontam Tony Tamrin dan juga Mbah Hadi Prantoro.
Dan pembahasan kita kali ini masih tentang Jesse Jones. Dan Jesse Jones sendiri kan tadi Mbah Hadi bilang bahwa itu adalah istilah yang dibuat di Indonesia. Sementara di luar nggak ada tuh yang namanya Jesse Jones atau jazz kotik. Itu cuman kreativitas orang-orang Indonesia. Nah, otomatis kalau seperti itu berarti hits dari Jesse Jones sendiri itu hitsnya itu cuman di Indonesia saja atau juga mereka hits ada di luar juga. Gimana Mas Hadi? Sekarang saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan hits ya. Hits itu lagu yang pernah dibuatin single 7 inch. Jadi kalau lagu itu nggak pernah dibuatin single 7 inch, yang piringan hitam yang kecil itu ya, ukuran 7 inch itu nggak bisa dikatain hits itu. Oh gitu. Nggak bisa dikatain hits. Nah, orang Indonesia itu kan kalau belanja ya, kulaan ya, kalau orang dagang itu kan kulaan. Itu piringan hitam itu katanya yang paling bagus itu di Jerman Barat. Katanya kualitasnya itu tebal dan pada saat dibawa ke Indonesia kan dikopi sampai ribuan kaset kan. Itu nggak menurunkan kualitas. Nah, orang Indonesia kan kalau belanja kan ya lebih baik kan beli albumnya kan, beli album ya, daripada single 7 inch itu kan cuma berapa lagu itu, 2 lagu apa 4 lagu ya paling banyak. Nah, di album itu ya orang Indonesia milih-milih sendiri. Jadi nggak nunggu hits yang dikeluarkan oleh artis itu. Muncullah Heatwave Dreaming You, All I Am, Heatwave ya di album Candles ya. Itu hits. Kalau dicoba Tom-Tam baca di ada media online itu bahkan mengatakan tuh hits Jakarta itu. Oh. Jadi itu padahal Heatwave itu pada saat itu ngeluarin single hit judulnya itu Gangster of the Groove ya. Itu lagu itu nggak laku, itu bukan di telinga Indonesia itu lagu itu nggak laku itu lagu itu. Jadi orang Indonesia tuh pinter lah kalau lagu ini aja, lagu yang lain. Padahal itu nggak ada single 7 inch-nya nggak ada itu. Dan kebetulan saat itu Jakarta juga dijadikan barometer gitu kan, maksudnya yang hits di Jakarta. Ada radio yang dijadiin barometer kan di Jakarta saat itu. Iya, oke. Terus. Nah, belum lagi masalah itu ya, ada masalah lain yang kalau dikata itu, kalau diinget-inget ya lucu gitu ya. Artinya, anggap aja ada hits yang berbau-bau jazzy, tapi di negara yang bukan menjadi barometer ya. Kayak Irlandia apa, negara-negara Jerman, negara kecil ya. Anggap aja di Jerman itu kan juga ada kota-kota kecil itu yang artisnya juga mungkin artis lokal ya. Itu banyak yang menjadi hits di Indonesia ya, macam Celebrate itu, Lake itu lagunya itu Celebrate ya. Itu coba Tom-Tam cari di Wikipedia itu susah itu. Nggak muncul. Lake Celebrate itu nggak muncul itu. Kalau di web Discog ya, dia piringan hitam itu kan hanya memang lagu yang sudah dibuatin piringan hitam, siapa yang mau beli kan ada di Discog ya. Tapi untuk mencari Lake Celebrate itu masuk di hits negara mana itu nggak ketemu itu. Dan itu cuman Indonesia saja yang hits lagu itu. Iya, boleh dikata iya gitu. Dan belum itu lagi yang bandnya itu asalnya dari mana sih Mas? Dari Eropa. Jadi mindset kita itu kalau sebelum tahun 1988 ya, artinya
Nah, tahun 1988 itu kan menjadi patokan bahwa Indonesia wajib mengikuti aturan hukum perlindungan hak cipta kan. Ya. Itu kan dimulai pertengahan 1988 kan. Ya. Nah, sebelum itu kan Indonesia kan bebas kan. Nah, ketika bebas itu tuh kita itu bukan menerima, artinya dari luar negeri, ini loh buat Indonesia, ini loh buat Indonesia. Bukan, kita itu hunting, belanja. Nah, sasaran kita itu ya negara-negara yang tadi saya sebut itu, yang paling sering itu di Jerman Barat ya, nggak tahu di situ ada bursa piringan hitam yang terkenal di dunia atau apa, saya nggak tahu ya. Soalnya Jerman Barat itu menjadi sasaran utama buat pebisnis kaset di Indonesia. Sebentar. Kenapa mereka lebih berfokus ke Jerman Barat? Kenapa bukan di Amerika sendiri gitu? Ya mungkin dari jarak ya, artinya mereka kan menghendaki piringan hitam kalau di copy itu kan, di copy sampai ribuan kaset, dia kan nggak akan rusak toh itunya, masteringnya ya. Nah, di Jerman Barat kan untuk urusan audio kan nomor 1 kan. Di situ ada BASF ya. Mungkin ya, ini ada hubungannya mungkin ya. Jadi Jerman Barat itu kan juga terkenal kan produk-produk audionya. Jadi mereka mungkin sekalian bahwa produk yang dikeluarin made in West Germany itu produk yang bisa diandalkan ya. Nah, dari situ kan mereka kan juga setelah belanja itu kan keliling-keliling negara sekitar situ kan. Nah, di situ mereka nggak punya recommended billboard apa-apa ya. Pokok, wah ini cocok buat Indonesia ya dibeli. Gitu. Masuk dari Irlandia, lagu yang zaman Jesse Tune itu cukup terkenal ya. Johnny Logan, Please Please Please. Itu tuh penyanyi kalau di Indonesia itu juara Indonesian Idol. Jadi di sana itu Irish Idol. Dia di juara pertama Irish Idol. Johnny Logan itu. Oke. Sebentar. Saya penasaran dengan lagu Celebrate Lake. Itu sebenarnya dia itu dari asalnya band itu dari mana sih, Mas? Sebetulnya kalau negara asal itu bisa aja ya, dia itu orang Amerika tapi recording yang berani merekam lagu-lagunya dari Eropa itu bisa aja. Oh gitu. Jadi nggak mesti bahwa lagu band berasal dari Amerika harus rekaman di Amerika, ya enggak. Yang berani. Nah, Lake ini pertama kali dirilis itu di Eropa. Jadi di Jerman itu, negara-negara sekitar Jerman itu. Nah, memang kemudian mungkin setelah agak lumayan lah istilahnya. Jadi juga nanti ada dong US version, ada kadang-kadang lagu itu kan dalam kurung US version apa gitu. Ya semacam remaster dia, artinya di copy ulang ya, tapi perusahaan label lain loh. Oke. Semakin menarik obrolan kita di Diskopedia edisi Jesse Tunes. Dan masih bersama dengan saya, Tontam Tony Tamrin, juga Mbah Hadi Prantoro. Oke, tadi kita udah membahas tentang album-album atau juga album kompilasi dari Jesse Tunes. Sekarang kayaknya kurang lengkap kalau kita tidak membahas artis-artis yang meledak gitu. Emang kalau sebelum kita membahas tentang artis atau bandnya, Mas Adi, emang banyak ya di lantai-lantai disco zaman dulu itu lagu-lagu jazz yang fenomenal gitu. Nah ini yang hampir lupa, yang Tom Tan yang ngingatin saya ini. Jadi ketika era Jesse Tune itu disco tuh semakin eksklusif. Ya.
eksklusif dalam pengertian nggak ada yang ke disco. Kenapa? Nggak ada yang ke disco. Loh. Eksklusif, jadi males ke disco. Mendingan. Karena di situ bermunculan jazz pub. Oh, jazz pub. Ya. Bermunculan yang akhirnya artis-artis. Ya kalau di Indonesia itu ada Nunung Wardiman, Rin Jamain, terus ada penyanyi yang Jackie, namanya Jackie. Jackie itu kelak di menjelang 90-an, Tom Tam pasti ingat lagunya Simon Me. Oh, yang nge-rap itu ya? Itu dengar-dengar orang Ambon ya? Ya nggak ngerti ya. Tapi itu penyanyi jazz itu. Awalnya penyanyi jazz, bahkan pada saat di pub ya dia di kafe-kafe itu katanya dia sering membawakan lagunya Kool and the Gang Too Hot ya. Katanya mirip Kool and the Gang itu waktu membawakan Too Hot itu. Lagunya Kool and the Gang. Okay. Jadi jazz pub itu menjadi sasaran yang paling rame untuk hangout ya orang-orang Indonesia itu. Jadi mereka benar-benar nuansa jazz itu sudah merasuki orang-orang Indonesia ya. Jadi jazz itu semakin menjadi aliran yang bergengsi lah waktu itu. Ada beberapa artis jazz seperti misalnya Tania Maria gitu kan, Come With Me, atau mungkin Bill Withers juga. Itu sebenarnya masuk nggak sih Mas? Bill Withers atau artis-artis Motown? Bill Withers itu muncul di 80-an itu gara-gara dia digaet sama Grover Washington Jr. Ya. Just the Two of Us itu lagunya. Nah itu kebetulan lagu Grover Washington Jr. Featuring Bill Withers ini mendapat penghargaan untuk lagu, ya anggap aja lagu jazzy terbaik di Grammy Award itu, lagu itu. Nah sebetulnya saya lebih suka bercerita tentang artis-artis di balik kesuksesan artis-artis yang mengusung era jazz itu ya. Oke, seperti jadi, antara lain ada nama Quincy Jones ya. Ya. Quincy Jones itu distribusinya terhadap artis yang artinya dia meledakkan artis-artis di era jazz itu semenjak dia di tahun 78 di bawah kelompok The Brother Johnson ya. Lagunya yang berjudul Storm itu karya Quincy Jones waktu itu ya. The Brother Johnson. Kemudian proyek selanjutnya yang agak rame ya, Off the Wall ya, Michael Jackson itu. Michael Jackson. Off the Wall itu Quincy Jones menggaet salah satu pionir headweave namanya Rod Temperton. Gitu. Jadi akhirnya duet Quincy Jones Rod Temperton ini berlanjut sampai di album Thriller yang katanya itu album yang nggak akan bisa dikalahkan sampai dunia kiamat. Itu mungkin nggak ada yang bisa ngalahin album Thriller ya. Penjualan album itu ya. Bagaimana? Nah, duet Quincy Jones Rod Temperton ini akhirnya menghasilkan penyanyi-penyanyi jazz yang juga saat itu terkenal ya. Ada James Ingram, Patty Austin. James Ingram itu muncul pertama kali itu di lagu Just One yang mungkin sudah terkenal ya di Indonesia ya, Just One.
Itu album, bukan albumnya James Ingram tuh, albumnya Quincy Jones tuh. Nah, kalau Patti Austin itu diperkenalkan Quincy Jones tuh di album Off the Wall. Oke. Itu ada suaranya Patti Austin nih di album itu, di album Off the Wall itu. Kemudian baru membuat album sendiri itu masih ditangani Quincy Jones itu ya. Yang sekarang juga orang Indonesia pasti tahu lah. Baby Come to Me. Baby Come to Me. Itu lagunya lagunya Patti Austin yang juga menjadi evergreen ya, artinya dikenang tuh lagu itu. Bagaimana dengan George Benson? George Benson, Al Jarreau itu kan juga. Ini berlanjut proyek Quincy Jones yang selanjutnya ya. Give Me the Night. George Benson itu masih Quincy Jones itu. Give Me the Night itu. Itu album itu juga digarap Quincy Jones sama Rod Temperton itu, album Give Me the Night itu. Nah, sampai di situlah prestasi Quincy Jones yang sampai terakhir dia di tahun 1984 apa 85 tuh, Olimpiade musim panas Los Angeles tuh. Ya. Nah dia Quincy Jones tuh akhirnya menjadi konduktor ya. Artinya yang opening seremoninya itu Quincy Jones itu. Oke. Olimpiade Los Angeles 84 itu. Nah, untuk artis yang lainnya itu yang juga albumnya yang juga akhirnya mencuat itu di era Jazzy Tune itu ya Al Jarreau dengan Spain itu ya. Spain itu luar biasa tuh lagunya. Nah, itu hasilnya juga lagunya Chick Corea itu. Spain itu. Oke. Chick Corea itu kan musisi kontemporer ya. Jadi lagu itu nggak diciptakan ada vokalnya memang. Spain itu nggak ada vokalnya, lagunya Chick Corea itu. Ya. Mas Adi. Tapi sama Al Jarreau kan dibuatin vokal di lagu Spain itu, yang akhirnya menjadi lagu paling susah ditiruin ya. Lagu paling. Nah, orang Indonesia itu ada yang bisa niruin lagu Spain itu. Oke. Mas Adi. Penyanyi Surabaya. Mus Mujiono. Bukan, Vicky Fendi, almarhum. Oh, almarhum. Iya. Yeah. Almarhum Vicky Fendi. Itu kalau nyanyiin Spain itu udah, dia kebetulan juga favoritnya Al Jarreau tuh, Vicky Fendi itu. Vicky Fendi. Okay. Terus ada cerita lagi, ini saya cerita artis Indonesia ya. Dewa Bujana. Ya. Dewa Bujana itu umur 17 tahun itu udah ngejazz. Dia itu jazz murni, jazz kontemporer Dewa Bujana itu. Walaupun akhirnya sama Gigi ya dengan lagu-lagu yang kita dengar sekarang itu. Dewa Bujana itu sering membawakan albumnya, ada grup jazz kontemporer juga ya, namanya Crossfire ya. Crossfire itu grup jazz yang menjadi salah satu lagunya yang berjudul Bob Ya Uncle itu sering dimainin nama Dewa Bujana. Nah, Bob Ya Uncle ini akhirnya diaransemen ulang tuh sama Dewa Bujana dan kawan-kawan tuh ya. Dewa Bujana yang menjadi orang yang paling itu ya di grup itu, namanya Squirrel. Itu grup anak-anak SMA-nya Bujana itu. Nah, waktu diaransemen ulang lagu Bob Ya Uncle itu di Indonesia kan menjadi Paman Bob. Lagu itu berjudul Paman Bob, ngambil dari lagunya Crossfire itu. Setelah itu muncul lagi Papa T-Bob gitu. 94,3 FM Good Radio Jakarta. Akhirnya kita tiba pada bagian terakhir Diskopedia yang membahas tentang Jazzy Tunes. Nah, Mas Adi, kalau kita ngomongin tentang Jazzy Tunes, tadi kita udah ngobrolin tentang Quincy Jones, terus Patti Austin, James Ingram, Al Jarreau, George Benson. Kok ada beberapa
band lagi yang saya tertarik untuk membahas gitu. Misalnya Shakatak. Gimana, Mas? Shakatak memang muncul ya di itu pertama dengan Nightbirds ya, semua orang udah tahu itu. Itu Shakatak itu dari Inggris. Shakatak dari Inggris, jazz funk. Tapi saat itu Shakatak juga punya saingan juga berasal sama-sama Inggris ya, Level 42. Iya. Nah, Level 42 itu tuh musiknya tuh diterima di Billboard chart. Shakatak enggak diterima. Oh gitu. Karena terlalu berat atau kenapa itu? Apa Level 42 itu lebih ngepop apa gimana sebenarnya pertimbangannya? Nah, ini yang memang Amerika itu kan menjadi barometer kan. Incaran para artis dunia. Incaran para artis dunia itu kan barometernya Amerika. Jadi kalau ada band-band di Eropa, pasti yang nanti dia harus bisa menembus Amerika ya. Tapi Shakatak memang nggak perlu kecewa ya, karena dia untuk lingkup Asia, Amerika Latin itu album-albumnya laris itu Shakatak itu. Jadi bukan suatu patokan bahwa yang masuk Billboard tuh harus berjaya apa enggak, itu kan hanya semacam gengsi aja. Betul. Masuk chart di Amerika, tapi kan tetap kan berapa kopi penjualan albumnya itu sampai di benua lain selain Amerika. Kalau sudah banyak kan, apa artinya mereka juga populer ya, terutama Jepang. Jepang itu juga menjadi barometer, terutama artis-artis jazz juga Jepang itu. Iya. Nah, di situ muncul grup Jepang yang juga orang Indonesia suka ya. Grup Jepang itu ada Cassiopeia ya. Cassiopeia. Itu albumnya juga laris itu di Indonesia itu, Cassiopeia. Terus ada Tatsuro Yamashita. Yamashita itu juga, tapi lagu-lagunya melo sih, jazzy. Yang akhirnya di 80-an sering kita dengar di disco, lagunya Mermaid itu kan. Mermaid. Itu kalau di Inggris ada Shakatak, ada juga saingannya di Indonesia, Barakatak. Jari dan jempol tangan digoyang. Tang, saya mau tambahin bisa nggak? Monggo. Ini masalah kehancuran ya, kalau bisa saya sebut ya, kehancuran musik-musik penyanyi jazz itu. Di tahun 80-an ya, bukan kehancuran dalam konteks musik jazz nggak disukai ya, kehancuran di tahun 80-an musisi-musisi jazz ini. Kenapa itu tuh? ketika ada alat musik yang bisa dijadiin programming ya, MIDI ya. Apa istilahnya MIDI itu apa ya? Jadi program. Jadi unsur instrumen-instrumen yang biasa menjadi karakter musik jazz itu dijadikan elektronik ya. Jadi ibarat nggak perlu violin, nggak perlu apa, cuma tombol-tombol aja yang bisa menggantikan suara-suara musik jazz itu. Itu album-albumnya mulai merosot itu, karena musik jazz itu sepertinya itu nggak bisa digantikan oleh alat elektro itu. Jadi memang ya harus akustik ya. Jadi harus ada musisi-musisi jazz ya. Di situ ada album-album yang penyanyi terkenal yang hitsnya hampir nggak ada ya pada saat itu. Itu mulai alat programming itu mulainya itu sekitar tahun 84 ya, ketika era breakdance itu ya. Itu kan sudah mulai programming semua ya. Akhirnya produser musik jazz itu kepingin menekan budget ya, menekan budget dengan semua studio itu menghilangkan additional musician ya. Additional musician itu musisi-musisi yang membantu artis ya. Itu akhirnya kan digantikan dengan alat-alat musik programming gitu. Dan di situ ada album kejatuhan musik jazz sendiri.
Ya bukan kejatuhan ya, memang nggak pantas lah kalau musik jazz yang sakral ya, kalau bisa dikata ya, digantikan suatu bunyi-bunyian elektro ya. Sebentar, kayak saya sempat punya album Herbie Hancock. Jadi yang Herbie Hancock yang tahun 90-an itu udah mulai elektronik, Mas. Ya, itu kan juga Herbie Hancock itu kan juga musisi jazz kontemporer ya. Akhirnya kok bisa terjun bebas ke breakdance ya, Rocket itu lagunya Rocket itu kan lagu-lagu breakdance ya. Ya akhirnya ya juga seperti itulah. Misalnya jadi kayak Herbie Hancock ada Rocket, terus ada album Al Giro setelah sukses di Spain itu ya. Di Spain itu kan albumnya judulnya This Time ya. Nah di tahun 85 dia mengeluarkan album High Crime. High Crime itu juga penuh dengan musik-musik programming yang artinya lagunya nggak begitu dikenang ya. Jadi bukan harmoninya sih ya, harmoninya tetap enak, tapi musiknya yang terasa nggak akan abadi ya kalau bukan musisi tulen itu nggak abadi ya. Mas Adi. Nah di situ Kalau kita ngomongin soal Jesse Jones, saya tertarik dengan kenapa ada salah satu kaset zaman dulu itu yang memasukkan lagu New York, Rio, Tokyo, Trio Rio sebagai lagu jazz. Itu unsur jazznya di mana sebenarnya? Sebetulnya Trio Rio itu grup asal yang tadi saya sebut itu hanya populer di negara-negara Skandinavia ya dia itu. Dia tuh lagu-lagu hits di negara-negara Skandinavia. Jadi dia mengeluarkan hits New York, Rio, Tokyo. Kemudian kenapa dia bisa dimasukkan ke unsur jazz? Kebetulan saya hanya mendengarkan 2 lagu yang saya suka di album itu ya. Selain New York, Rio, Tokyo itu ada lagu judulnya I Don't Know. I Don't Know itu udah mirip Matt Bianco tuh lagu itu. Kupara. Itu kan? Iyo. Wong tua. Aku padahal ngetes tom-tom loh. Ngetes tom-tom enggak taunya tom-tom inget. Wong tua dasar. Terus. Ya, mungkin bisa digolongkan jazz itu, walaupun itu kelahiran Trio Rio itu di tengah-tengah derasnya klub disco di Indonesia kan, lagu itu ya. Oke. Jadi bukan era Jesse Tune itu. Sebelum kita pamitan nih, ada yang mau disampaikan tentang Jesse Tune, silakan. Jesse Tune tuh memang lagu-lagunya memang lebih dikenang ya daripada anggap aja lagu-lagu lainnya. Ya tapi yang menurut saya yang kental dengan masa kini itu kalau ada sekarang itu ada remixer ya, DJ ya. Itu lebih banyak, lebih paling mudah dia itu menggali lagu-lagu di zaman Jesse Tunes. Ya termasuk Barry White, Lou Rawls yang artinya masih bisa digolongkan lagu-lagu Jesse itu. Dibanding genre lain tuh jazz itu kayaknya lebih mudah untuk dijadiin aransemen baru, itu lebih mudah.